Jadi kan tugas penegak hukum dalam konteks ini adalah kepolisian. Tinggal kepolisian bekerja sama dengan BPOM, tinggal ditindaklanjuti tuh. Gitu loh. Kalau udah ada statement dari BPOM mengatakan bahwa ilegal, maka polisi udah tinggal langsung bertindak. Kenapa polisi harus lama mengambil satu sikap? Jangan sampai korban masyarakat sini kan tahu sendiri bagaimana wanita perempuan di Indonesia ini berlomba-lomba pengen cantik. Update penting dan koreksi ya sahabat cendol, bahwa dalam analisa sebelumnya netizen cendol kan menyampaikan bahwa JPU di kasus Nikita Mirzani tidak terlihat sebagai pemohon kasasi ya. Nah, hari ini netizen cendol luruskan. Jadi berdasarkan update terbaru di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tercatat bahwa jaksa penuntut umum tercantum juga sebagai pemohon dan juga termohon kasasi dengan tanggal pengajuan pada 24 Desember 2025. Jadi artinya bukan hanya pihak Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang mengajukan kasasi, tetapi JPU juga secara resmi masuk dalam proses kasasi. Ini penting untuk dipahami bersama bahwa kasasi dari JPU tidak otomatis berarti meminta hukuman diperberat. Nah, dalam praktik hukum, kasasi jaksa itu biasanya bersifat defensif ya, untuk mempertahankan konstruksi hukum putusan banding atau klarifikatif agar Mahkamah Agung menegaskan penerapan pasal yang dinilai sudah tepat oleh JPU. Jadi di tahap kasasi, Mahkamah Agung tidak mengulang pemeriksaan fakta, melainkan menguji penerapan hukumnya. Jadi masuknya JPU sebagai pemohon kasasi ya, bukan kesimpulan akhir apapun, melainkan bagian dari mekanisme pengujian yang sah dalam hukum acara pidana. Jadi update ini netizen channel sampaikan sebagai koreksi terbuka atas informasi sebelumnya. Dalam perkara hukum yang masih berjalan ya, perubahan data administratif sangat mungkin terjadi dan kewajiban kita adalah memperbaharui informasi secara jujur dan proporsional. Jadi sampai hari ini posisi perkara masih belum ingkrah ya, dan seluruh pihak baik terdakwa ataupun jaksa penuntut umum sedang menggunakan hak hukumnya masing-masing. Kita ikuti alur prosesnya dengan kepala dingin, bukan dengan asumsi. Reza Gladys, pelaku utama pencucian uang Nikita Mirzani, hanya turut beserta. Hukuman 6 tahun 3 bulan penjara. Katanya dia kena TPPU pencucian uang. Halo Pak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Kalau kami masyarakat ini Pak sudah menilai dan menilik kinerja dan sidang-sidang selama ini ya. Niki itu tidak bisa melakukan pencucian uang itu sendiri. Pasti ada temannya. Niki itu hanya turut beserta. Orang pertama itu siapa ya? Reza Gladys. Yang seharusnya duluan diperiksa itu Reza Gladys, bukannya Niki. Salah besar ini Majelis Pengadilan Tinggi ini. Ya. Salah besar. Reza Gladys tangkap diperiksa. Niki itu hanya turut beserta, diajak oleh Reza Gladys. Reza Gladys lah orang pertama, pelaku utamanya sebagai pencucian uang. Asal Pak Majelis. Karena Nikita Mirzani sudah diponis hukuman 6 tahun, jadi lawan merasa bangga, merasa menang katanya. Lu ingat, Nikita Mirzani masih punya beberapa hak yang akan dilakukan. Kasasi termasuk PK, ya. Jadi tunggu dulu, kalian jangan senang dulu. Nikita Mirzani akan melakukan itu. Halo. Kami tetap akan dukung Nikita Mirzani walaupun Nikita Mirzani diponis berapa tahun pun itu, karena di mata kami Nikita Mirzani tidak melakukan kesalahan itu. Oke, bye. Bagus ya. Yang gue lihat-lihat memang dalam kasus Nikita Mirzani kemarin juga memang bahasa kita udah terlalu frontal, enjong lah, anjing lah, babi lah, setan lah, segala macam semua diucapkan ya. Perkara kita membela orang yang memang benar-benar kita anggap nggak salah kan, akhirnya keluarkan peraturan sekarang bahwa siapa yang mengatakan ke bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa binatang, 6 tahun guys penjaranya guys. Gak kaleng-kaleng. Jadi mulai sekarang ayo teman-teman di TikTok perbaiki lagi bahasa kita, nggak boleh kasar-kasar ya. Kalau bisa pertikaian semua, huru hara dan lain-lain semua di stop. Perbanyak teman, perbanyak kawan ya.
Aduh, pusing memang ya. Jangan sampai gue di penjara 6 tahun gara-gara gue bilang, Anjong, bebong, no. Kan atau penyidikan gitu loh, sehingga akhirnya memang itu bukan tugas BPOM. BPOM hanya menyampaikan saja. Jadi kan tugas penegak hukum dalam konteks ini adalah kepolisian. Tinggal kepolisian bekerja sama dengan BPOM, tinggal ditindaklanjuti tuh, gitu loh. Kalau udah ada statement dari BPOM mengatakan bahwa ilegal, maka polisi udah tinggal langsung bertindak. Kenapa polisi harus lama mengambil satu sikap? Jangan sampai korban masyarakat sini kan tahu sendiri bagaimana wanita perempuan di Indonesia ini berlomba-lomba pengen cantik. Kan aku udah lihat tuh viral di media, bukan tambah cantik malah tambah hancur mukanya kan. Nah itu apakah kita tega melihat perempuan-perempuan di Indonesia bukan malah cantik, tapi justru sebaliknya hancur gitu loh. Jadi saya yakin lah BPOM tinggal komunikasikan dengan kepolisian, langsung diusut tuntas, ya tangkap saja lah. Kalau memang produknya ilegal, ya ini kan negara hukum gitu loh. Dia tidak boleh sewenang-wenang hidup di negara ini. Jangan cuma berpikir untuk kantau dirinya, dia mengorbankan masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Sebelum kasasi kan kita udah sampaikan sebelumnya, misalnya kita diskusi di sini ya. Yap. Nah, JPU harus mengajukan kasasi dengan asumsi normatifnya itu menggunakan pasal 65 tadi. 65 yang waktu itu kita bicarakan. Komkursus. Komkursus. Perbarengan tindak pidana itu yang terberat ditambah sepertiga. Yang terberat itu 20 tahun. Sementara pada putusan PN itu kan hanya dijatuhi pidana 4 tahun tuh. Untuk 27B-nya kan. Hanya 27B yang menurut majelis itu terbukti. Setelah dibanding ditambah 2 tahun untuk pasal 3-nya. Berarti dia nggak inline dengan pasal 65 itu. Ya kan? Panduan pemidanaan itu nggak cocok. Nggak cocok. Mestinya ditambah di situ 7 tahun lagi biar mencukupi yaitu 11 tahun tadi, Mr. Z. Tuntutan jaksa. Itu tuntutan jaksa. Jadi sebenarnya yang terberat itu harusnya pasal 3-nya. Tapi ketika di PT itu menambah 2 tahun, berarti menurut hanya ditambah 2 tahun, berarti JPU ini beranggapan bahwa penjatuhan pidananya itu terlalu ringan. Maka JPU berharap untuk kemudian ada penambahan hukuman pidananya. Kira-kira begitu, Bu Ragam. Itu bukan baper ya, Bu Ragam. Oke. Ada hitung-hitungan. Jadi memang belum relate ya dengan tuntutan jaksa. Oke, makasih penjelasannya, Prof. Aku sambil ini juga bertanya itu sambil kalau ada pendukung NM yang berpikir seperti itu kan jadi sekarang tersosialisasi bahwa bukan faktor ini jaksanya baper banget giliran dia kasasi ikut juga kasasi gitu. Bahwa ini bukan masalah baper ya, bukan masalah ada dendam, tapi masalah memang prosedural internal ya, Os ya. Iya. Oke, I see. Ya, bisa dibatalkan jika pengadilan tinggi A. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. B. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. C. lalai memenuhi syarat. Nah, ini yang sulit ini ketiga-tiganya ini. Walaupun hanya salah satu saja, tapi sulit ini syarat untuk bisa membatalkan daripada vonis terdakwa Nikita Mirzani ini, Bang Maksi. Misteri, kalau kita lihat syarat itu kan sederhana. Ya. 3 syarat tadi, tidak punya kewenangan. Jelas PN Selatan punya kewenangan. Iya toh? TKP-nya. Ya. Kemudian apa lokus deliktinya jelas, Misteri. Lokus delikti. TKP bahasa gampang biar teman-teman nonton. Nah, itu jelas, clear. Kemudian tadi penerapan hukum, ada kesalahan. Nah, apakah pasal-pasal yang diterapkan tidak sesuai? Nah, itu kan sudah diuji bersama, baik di luar baik di Komal maupun di persidangan.
Yang ketiga, Di Komal gak usah dihitung. yang sah di persidangan. Oke, kita hanya sebagai pendapat. Tapi kan diuji juga, Mr. Ji. Dan teruji juga, Mr. Ji. Iya, Jadi sama-sama diuji. Di persidangan diuji, fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta di Komal Mr. J di Komal sebelah teruji juga. Dan terbukti. Ya kan? Iya. Cuman yang satu di pengadilan, yang satu non pengadilan kan gitu. Nah, yang ketiga Iya. Mr. J apa? Yang ketiga lalai. lalai. Nah, lalainya di mana? Nah, jelas sederhana tiga ini Mr. J. Harusnya sudah bisa dianalisa. Nah, satu hal lagi Mr. J, ini pelajaran buat yang nonton ini. Jika ada saudara atau siapapun Anda teman yang menjadi terdakwa, udahlah, jagalah sikap perilaku di persidangan. Gak bisa kita lawan, kecuali kita lawan dengan bukti-bukti dasar hukum. Itu perlawanan kita. Jangan kita nyerang-nyerang itu petugas secara personal. Akhirnya coba lihat ini Mr. J. Selain norma